loh, ini buat Tuhan. Kita jadi udah takut. Kita tidak berani tegas. Kenapa? Karena kita takut uh, melawan permintaan Tuhan. Tapi kenal sekarang ini. Kita mengenal Zoom. Tadinya nggak tahu apa Zoom. Sekarang tiba-tiba semuanya online. Shalom, kita bertemu lagi dalam podcast Redemption Production. Shalom Pak Peter. Shalom Pak Peter. Shalom. Apa kabar? Sehat selalu nih. Sehat selalu. Ini dia ini. Ini seorang berkati hamba Tuhan yang low profile, seorang hamba Tuhan yang punya pekerjaan luar biasa, bahkan seorang pelopor video musik Indonesia. Garam dunia, Pak. Garam dunia. Garam dunia. Garam dunia. Bapak Richard Muntaria. Salam, bro. Salam. Ini baik, bro. Ini luar biasa ini. Aduh. Ya. Saya banyak belajar dari Pak Richard Muntaria. Bahkan sebelum saya menikah pun dia kasih nasihat saya banyak. Ini dia nih. Sahabat tuh begitu, Pak. Ya, berarti kasih tahu orang salah atau enggak gitu kan. Ini dia luar biasa nih. Nah, Pak Richard Muntaria ini semua orang udah tahu dia sutradara film, sutradara video klip, IO-nya juga IO salah satu IO terbesar di Indonesia. Bahkan proyeknya proyek internasional dan bukan proyek lokal-lokalan lagi. Tapi tetap seperti inilah orangnya humble. Dan Pak Andi juga seorang gembala yang luar biasa Tuhan pakai. Dan podcast ini podcast yang bagus sekali karena orang akan lihat apa sih yang terjadi dengan podcast ini, karena podcast ini beda sama yang lain-lainnya, Pak. Jadi tetap tahan aja. Baik, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang profesionalisme di dalam pelayanan. Di sini ada dua narasumber yang luar biasa. Pak Richard adalah seorang profesional di dalam bidang pekerjaannya, dan juga beliau juga berkecimpung di pelayanan. Dan Pak Andi adalah seorang full-timer, seorang gembala yang bekerja di dalam melayani Tuhan. Nah, ini kita akan berbicara tentang profesionalisme di dalam pelayanan, dan kita setuju bahwa profesionalisme itu penting banget. Tapi seperti apa sih pentingnya? Yuk kita mulai dari Pak Richard Muntaria. Silakan, bro. Ya, terima kasih. Masih banyak orang yang tidak tahu bahwa saya sebetulnya adalah anak pendeta. Jadi papi saya adalah Direktur Timur Jauh Asia Pasifik ya, atau Timur Jauh itu untuk Gideon's Bible. Jadi kalau di hotel-hotel kan tuh ada kitab Gideon's tuh. Nah, jadi papa saya lama, hampir 10 tahun lah beliau di situ. Dan pada saat itu juga saya dikirim ke Amerika sekolah di Oral Roberts University, dan saya mengambil broadcast design, sebuah fakultas untuk broadcasting television, dan juga tentunya saya terlibat banyak karena Oral Roberts University itu adalah sekolah Kristen yang diprakarsarai oleh evangelis besar namanya Oral Roberts. Gerakan mereka, movement mereka adalah charismatic, yang mana saya juga banyak terlibat di dalam kegiatan-kegiatan di situ, dan saya melihat sendiri bagaimana perkembangan dunia gospel, dunia kerohanian Amerika. Saya juga terlibat di dalam produksi evangelism di televisi. Jadi mestinya saya bisa berbagilah dari pengalaman apa itu televangelism. Terus saya bisa juga terlibat di banyak pelayanan-pelayanan di Amerika, dan saya melihat sendiri bagaimana
ministry-ministry pelayanan-pelayanan di sana ada yang bertumbuh pesat, dan juga bagaimana dengan mudahnya sebuah ministry pelayanan yang besar itu bisa hancur lebur di depan halayak orang banyak di televisi. Besarnya dari TV dan hancurnya juga oleh televisi. Jadi saya boleh dibilang 10 tahun menganalisa, ya, seorang penganalisa bagaimana dunia gospel ini menjadi satu industri, quote unquote, sebuah industri yang banyak disalahgunakan. Nah, dari pengalaman di situ saya kembali ke Indonesia tahun 90, dan saya melihat saya terlibat banyak bantu gereja-gereja yang waktu lagi sedang set up. Saya bantu di Duta Injil, saya juga bantu ya sedikit-sedikit bantu-bantu dengan Pastor Jimmy Toro, terus saya juga bantu Pastor Gilbert. Begitu beliau sudah tidak di Go Studio, waktu itu saya buatkan banyak TV program buat Pastor Gilbert dan juga Pendeta Gilbert, dan juga saya terakhir membantu banyak gereja untuk multimedia. Tahun 2007 saya membuat satu seminar multimedia di Jogja yang kami didik anak-anak muda dari ratusan gereja di seluruh Indonesia. Hampir 3.000 orang datang, dan mereka belajar dari orang-orang yang sekuler, yang ahli di bidang itu. Jadi fotografer, videografer, pentas teater, animasi, musik, segala macam, semua orang yang terbaik ya hadir di situ. Dan disitulah puji Tuhan saya melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa, sehingga hasil dari 2007 Creative Explosion itu menghasilkan gereja-gereja yang sekarang menjadi gereja besar. Dan besarnya karena multimedia mereka yang sangat canggih. Terakhir saya bantu Daniel dan Debbie Hendrata dalam program Good News channelnya dia, program mereka, dan murni saya bantu mereka dari nol. Dan sekarang channel mereka sudah sukses dan ditonton banyak orang. Nah, dari pengalaman itulah saya pikir kalau memang ingin bertanya dan mengenal lebih banyak mengenal istilah professionalism in the ministry, saya bisa berbagi sedikit pengalaman. Apa yang saya bisa bagikan itu adalah pengalaman yang saya pernah terlibat, pernah lihat, dan pernah tahu. Ya, namanya juga orang seorang analis ya, jadi banyak catatan yang saya buat, dan saya bisa memberikan apa yang saya tahu saja. Namun saya tidak menganggap diri saya seorang pendeta, karena saya tidak pernah sekolah teologi, karena kalau di Oral Roberts itu kita hanya mengambil basic class, pelajaran-pelajaran sangat mendasar seperti Holy Spirit, the history of the Bible, terus ya ada teologi yang ringan lah gitu. Tapi kami tidak mendalami teologi school. Nah, ini tugasnya Pak Andi, bukan saya. Tapi saya senang sekali bisa sharing apa yang saya tahu. Dan mudah-mudahan apa yang saya sharing bisa menjadi berkat buat banyak hamba-hamba Tuhan di pelayanan-pelayanan. Mungkin juga buat pendeta-pendeta di gereja-gerejanya masing-masing. Iya. Silakan, Pak. Silakan, Pak Andi. Iya. Wah, ini memang sangat penting sih, Pak Peter. Richard, ini memang profesionalitas dalam pelayanan itu, gereja butuh orang-orang profesional sih. Cuman memang masalahnya gereja itu masih ada yang lemah dalam profesional menangani pelayanan di gereja gitu sih. Itu yang disadari gitu sih. Tapi ya memang kondisi pandemik ini mau nggak mau kita harus buka diri ya. Jadi media itu sangat suatu kebutuhan yang primer kalau saat ini. Karena orang sudah nggak ke gereja, lebih suka virtual. Nah itu kan kita juga gereja harus membuka diri dengan media. Dan media itu sesuatu yang
saat ini primer, kebutuhan yang sangat primer sekali. Kalau dulu dibilang multimedia, paling pengumuman dipakai LCD, proyektor, gitu lah. Laptop. Nah, tapi ini sekarang udah berubah. Nah, itu Pak. Tapi sekarang memang unik nih sekarang memang. Yang tidak pernah terjadi. Bayangkan Pak, di zaman Yesus, di tahun waktu Yesus ada, waktu dia memberi makan 5.000 orang. Kalau saat itu multimedia ada, pasti pakai big LED screen besar di atas bukit ya. Terus dengan sound system mungkin 50.000 watt ya, ya. Dengan pakai ya kan, dengan tapi kan waktu itu kondisinya adalah that was it gitu. Saya juga nggak habis pikir bagaimana caranya Tuhan Yesus dengan 12 murid itu bisa mengatur 5.000 orang. Gimana pandangan Pak Andi? Malah coba saya minta masukannya tuh. Bagaimana dia bisa memanage 5.000 orang? Proses belajar dari para murid sih Pak. Jadi kalau kita lihat itu kan awalnya banyak orang yang berbondong-bondong ikut Yesus. Sampai terjadi agak sedikit kekacauan dikit lah. Sampai sempit-sempitan jalanannya. Iya betul. Dan itu membuat juga akhirnya desak-desakan gitu, desak-desakan belajar ya. Betul. Nah, ini orang-orang banyak ini mesti diatur ini. Itu kalau kita belajar marketing manajemen ya Pak, itu ada buku karangannya Philip Kotler. Nah, Philip Kotler itu dia dari University Kellogg ya, dari Amerika ya. Nah, dia manajemen pertama kali yang terjadi di dunia itu di saat Tuhan membagi kelompok di zaman Musa menjadi kelompok 1.000, kelompok 100, kelompok 10. Bapak masih ingat nggak Pak? Ada kan? Nah, itu manajemen pertama yang terjadi di dunia itu. Dan itu diakui di buku manajemen. Jadi kalau saya juga kaget waktu saya pertama kali buka buku manajemen itu saya tingkat 1, saya buka, dia base dari situ dia mengasih tahu manajemen itu terjadi di saat Tuhan mengelompokkan menjadi kelompok 1.000, 100 dan 10. Rupanya gunanya buat apa? Gunanya untuk memanage orang sebanyak itu. Nah sekarang berarti manajemen itu sudah ada terus sampai zaman kerajaan kan akhirnya ada pasukan 300, 400 gitu. Bahkan, nah berarti saya bilang menurut aku nih 12 murid dengan 5.000 orang laki-laki lah itu, bukan 5.000 orang biasa ya. Artinya belum lagi dengan pengikutnya orang-orang itu kan. Artinya Tuhan sudah mengatur sedemikian mungkin dari 12 itu bisa mengatur semuanya. Cuman ya itu tadi mujizat terjadi 5 roti 2 ikan itu yang luar biasa itu. Betul. Cuman kita larinya ke manajemennya aja Pak. Kita lari ke manajemennya aja seperti Pak Richard bilang. Profesionalisme apa sih yang sedang dikerjakan di situ? Nah mungkin Pak Adi sama Pak Richard bisa teruskan. Silakan Pak. Tapi kita lanjutnya di sesi kedua aja ya. Biar panjang waktunya ya. Baik. Oke, sesi kedua kita akan setelah yang satu ini. Ya, kita masuk ke sesi kedua lagi ini dengan bersama-sama Pak Richard dan Pak Peter. Ini tentang profesionalitas dalam pelayanan. Kalau kita lihat Pak Richard dan Pak Peter, dalam Alkitab Tuhan sendiri mengajarkan pertama kali Nabi Adam dulu, untuk membeli nama binatang dan pohon-pohonan. Wah, itu tidak mudah membeli nama itu. Kita juga saat ini kita bisa tahu karena dari Adam dulu nih awal-awal. Kedua dari Nuh. Betul. Bagaimana membuat bahtera itu kok Tuhan sampai detail sekali, panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa, dan setelah itu disuruh masuk semua binatang, pasangan-pasangan.
itu sesuatu yang wah banget itu kalau saya lihat itu. Itu kalau bukan Nuh nggak diajar sama Tuhan secara profesional, wah itu nggak bisa jalan itu Pak Richard itu. Ya. Kacau itu binatang-binatang di dalam bahtera itu. Nah, menurut Pak Richard bagaimana kira-kira? Silakan Pak. Jadi yang harus dipahami bahwa profesionalisme itu dasarnya itu adalah disiplin, Pak. Jadi kalau tanpa disiplin suatu tugas itu tidak bisa dieksekusi dengan baik. Dan profesionalisme itu penuh tanggung jawab, perlu ada leadership yang kuat di situ, perlu berpengetahuan luas. Jadi tidak bisa orang masuk ke dalam suatu pelayanan dan merasa I think, menggunakan kata-kata I think I'm professional, nggak bisa begitu. Karena dia harus bisa overall ya, artinya dia kalau di dalam ini, kalau konteksnya adalah pelayanan, dia harus paham firman Tuhan, dia harus paham tentang bersosial, bersosial dengan jemaat, dengan penatua dan juga dengan pendeta sendiri. Dia paham tentang teknis ya, hard skillnya dan segala macam. Jadi memang profesionalisme itu selalu menjadi boleh dibilang harapan daripada jemaat yang mempercayakan bahwa gereja ini kalau ada dia yang memimpin, ini gereja pasti akan berjalan dengan baik dan bisa sustain, bisa berkelanjutan, bisa panjang. Apabila orang itu dari awal kita melihat ada keraguan, ini orang sebetulnya nggak kompeten dan dia tidak bisa menamakan diri profesionalisme. Hal-hal kecil aja dia tidak bisa tangani, lari dari tanggung jawab, dan pengetahuannya kepek lah segala macam. Tapi dedikasinya tinggi, it's not enough ya, dedikasi tinggi, komitmen. Saya menyerahkan hidup saya pada Tuhan segala macam, that is not enough. You have to be the complete being yang mempunyai kualitas managerial skill. Dia juga harus paham technical hal-hal teknikal, tapi juga orang yang paham bagaimana berkomunikasi. Communication skill juga penting sekali. Orang yang juga mudah beradaptasi dengan kondisi kekinian gitu. Jadi namun saya tidak bilang bahwa zaman dulu itu gaya tradisional gereja yang ortodoks tradisional tidak profesional. Itu bukan itu maksudnya. Banyak gereja-gereja yang ortodoks itu tetap profesional juga, tapi in their own way, dengan cara mereka. Gereja-gereja tua, gereja ortodoks sudah diwarisi sistem yang sangat solid, sehingga gereja itu sampai sekarang masih eksis, masih ada gitu. Nah, apa bedanya dengan gereja yang baru di zaman sekarang, yang konon istilah yang lebih dikenal charismatic church gitu? Ya karena ada dinamisme di dalam kekristenan yang bergantung kepada kekinian, bergantung kepada teknologi. Sekarang trennya begini, orang sekarang merasa bahwa di zaman pandemi ini ke gereja itu lebih nyaman. Saya pikir maksudnya gimana? Ya enak, gue gak usah ke gereja, gue di rumah aja, nyalain TV, gue nonton dari YouTube, bisa online gitu. Jadi kadang-kadang mereka take advantage dengan hal demikian gitu. Padahal dia lupa oikumene kan itu adalah fellowship. Dia berkumpul. Ya itu kan nggak harus ada gitu. Banyak perdebatan apakah gereja masa depan akan seperti sekarang ini gitu. Ini akan menjadi pemikiran yang sangat penting buat kita, bahwa apa yang terjadi di pandemi ini bukan berarti akan seterusnya kita begini. Ya, gereja memang
online adalah the new technology yang kita kenal sekarang ini. Kita mengenal Zoom, tadinya nggak tahu apa Zoom, sekarang tiba-tiba semuanya online. Tapi menurut saya yang paling penting di dalam bergereja adalah fellowship. Fellowship is important. Di mana saya bisa melihat dengan tatap muka, dengan hadir di dalam suatu community, kita bisa melihat bagaimana seseorang itu yang dulu penjahat bertobat dan dia sekarang menjadi berkat. Dengan tatap muka. Bayangkan kalau kita tidak bertemu secara tatap muka, kita hanya melihat si penjahat yang dengar-dengar, quote-unquote, dengar-dengar dia baik, katanya sudah bertobat, dan saya bisa melihat hanya di online. Tapi begitu dia online-nya mati, apakah dia menjadi orang yang tetap yang kita bayangkan bahwa orang yang baik? Mungkin aja dia kembali ke masa lalu lagi, jadi penjahat lagi. Jadi bertemu, oikumene, social, communicating itu sangat penting untuk kita bisa bergereja gitu. Kan gereja itu kan is not only vertikal, tapi horizontal juga begitu. So, nah orang profesional inilah yang harus bisa menerjemahkan the Bible, misi dan intensi gereja itu apa ke teknologi yang kekinian. Dia harus bisa mempertemukan plus and minusnya, ya. Dia harus bisa mempertemukan. Jadi kita bisa beradaptasi dengan kemajuan zaman, kita tidak ketinggalan, fellowship kita tetap berjalan dengan baik, and the church grow. Banyak orang bilang bahwa pandemi ini gereja banyak yang tutup, karena jemaatnya pada lari. Larinya kemana? Larinya ke online. Jadi kalau mereka hadir, absensinya jelas. Oh, keluarga ini ada, keluarga itu ada. Tapi kalau sudah online, kita nggak bisa kontrol. Dan timbullah kekhawatiran pendeta-pendeta yang merasa insecure. Waduh, berarti kolektor gue berkurang nih. Dan perpuluhannya berkurang nih. Dan insecurity inilah yang membuat akhirnya gereja itu pelan-pelan turun. Akhirnya mereka lupa tujuan utama mereka ditunjuk oleh Tuhan untuk membangun gereja dan membangun sebuah pelayanan itu untuk apa? Karena kalau seorang hamba Tuhan, seorang leader berdiri atas mimbar dan melihat dari 10 jemaat tiba-tiba menjadi 100, 1000, 10.000, dia sudah bisa hitung. Wah, berarti gue bisa gereja, gue bisa sustain, berkelanjutan, panjang. Sekarang kalau di online, dia hanya lihat dari viewership-nya aja. Kok yang ikut gereja gue hari ini cuma 200, 300 nih, pada kemana semuanya? Nah itu yang menurut saya professionalism di dalam mengetahui how to keep the ministry alive. Bagaimana mempertahankan gereja supaya tetap hidup, tetap exciting, tetap diurapi oleh Tuhan dengan kalau manajemen gereja berantem mulu, pendetanya bete mulu karena panik, jemaatnya pada kabur, padahal enggak, karena memang nggak boleh ke gereja aja, karena kita harus turut dengan PPKM, akhirnya akan kerasa bahwa gereja itu mulai luntur, akan kerasa bahwa gereja itu udah mulai nih berantakan, manajemennya udah mulai asal-asalan gitu. Nah, yang saya khawatir adalah bila banyak hamba-hamba Tuhan di dalam pelayanan ministry atau hamba Tuhan yang memimpin gereja tidak bisa beradaptasi dengan kemajuan zaman sekarang dan mengandalkan profesionalism, dia akan terus menyusut terus. Dia akan kalah terus di dalam hal berorganisasi. Bukan kalah soal iman ya, iman dia tetap bagus dan segala macam. Tapi kan when you are
in a community dalam bentuk gereja atau fellowship, ada people management, communication skill yang penting, yang butuh di situ. Kalau itu tidak ada dan itu luntur, ya akhirnya tersisa yang nggak ada, ya tersisa ya nothing gitu, ya hampa. Orang jadi gue pindah gereja aja deh. Udah 2 tahun nih, udah hampir 2 tahun gue udah nggak pernah ke gereja, udah gitu kayak gitu lagi gerejanya, online-nya nggak asik, ya kan? Banyak orang bilang begini, banyak orang bilang, Cet, kalau misalnya supaya gerejanya keren nih ya, bisa bahasa bisnisnya bisa kompetitif dengan gereja lain gitu. Berarti mesti orang-orang kreatif dong. Bisa orang kreatif. Saya bilang, banyak faktor untuk bisa menghasilkan suatu sajian yang kreatif. Pertama, orang itu bukan saja harus kreatif, tapi orang itu harus bisa konsisten. Nah, kalau konsisten itu banyak elemennya tuh di situ. Ada urusan mau nggak digaji supaya dia full time, dia memberikan semua pemikiran ke situ. Ya kan, nggak semua orang bisa 100% dedicate waktunya. Karena dia juga harus bisa menghidupi anak istrinya di rumah. Betul. Kalau di luar dia bisa dapat gaji 20-30 juta sebulan, terus dia harus full time di gereja, apakah gereja bisa bayar nggak segitu? Nggak, mana mungkin, Cat. Orang kolektornya aja nggak nyampe 5 juta. Ya kan? Nah, hal-hal begitu kan menjadi alasan, tapi bukan suatu hal untuk mencari solusi. Bagaimana saya bisa tetap memiliki orang kreatif ini untuk bisa memenuhi kewajiban dia, hidupnya dia, dan menghasilkan produk-produk multimedia yang bagus untuk gereja saya. Ya. Intinya ini saya akhirin yang poin saya ini, bahwa banyak hamba Tuhan mudah menyerah. Banyak pemimpin pelayanan hanya mudah menyerah. Aduh, gila ya, sekarang canggih-canggih ya. Wah, gue nggak bisa deh. Pengikut saya, jemaat saya nggak suportif. Saya juga nggak punya dananya untuk bisa ini. Jadi gimana, donaturnya mana? Udah mulai khawatir di sini hal-hal demikian. Padahal jawabannya semua ada di Tuhan sendiri, di Yesus sendiri. Ya. Kira-kira begitu. Nah, Pak Richard, ya. Ini semakin seru nih pembicaraan kita nih. Karena kita semakin mau mengupas tentang profesionalisme di dalam pelayanan semakin dalam lagi. Tapi kita masuk ke sesi ketiga aja ya. Supaya waktu kita bisa lebih luas lagi. Oke, kita masuk sesi ketiga setelah satu ini. Richard, Pak Adi, Nah, sekarang kita masuk yang lebih dalam lagi nih, lebih seru lagi nih. Ada pengalaman orang dia diundang untuk datang ke gereja untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang sangat besar, berat juga. Akhirnya setelah membantu, mensupport, bla 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 selesai, terus dia bilang akhirnya yang bertugas mengatakan begini, terima kasih untuk bantuannya, kiranya Tuhan Yesus memberkati, salaman, bye bye, pulang. Itu satu. Yang kedua ada yang bilang begini, bisa nggak? Kami perlu ini. Oh bisa Pak, tapi ingat loh, ini pelayanan loh. Jadi pelayanan ditekankan. Nah, kita kan, jadi kan ada yang curiga juga, kenapa ditekankan begini? Kan kita tuh tahu setiap kita datang ke sebuah tempat atau dipanggil untuk datang dan mensupport pelayan di gereja itu artinya kita sudah tahu kita melayani Tuhan gitu.
Tapi nggak usah ditekan-tekan dengan kata-kata ini pelayanan loh, ini pelayanan loh. Artinya kita tahu maksudnya apa. Maksudnya gitu, jangan minta banyak-banyak ya, jangan minta banyak-banyak ya, gitu. Loh, kenapa kok butuh-butuh itu belum apa-apa udah ngomong jangan minta banyak-banyak gitu. Sedangkan sebenarnya mengerti aja ini pekerjaan susah atau tidak gitu kan. Nah, yang ketiga ada yang bilang begini, Pak, saya mau ada tugasnya, ada pelayanan sini. Saya mau tahu Bapak PKR-nya berapa. Wah, itu dia tuh. Itu kan paling gak seru banget kalau ditanya seperti itu. Nah, kadang-kadang kita bingung mau ngomong profesionalisme secara profesi atau secara bagaimana juga bingung ya. Maka jawaban yang paling tepat sih saya pernah ngomong begini. Wah Pak, kalau ditanya PK itu saya paling nggak suka, saya malu. Kenapa? Karena Tuhan sudah menghidupkan saya dan Tuhan sudah pakai saya dan saya tahu Tuhan pasti akan beri yang terbaik buat saya, itu aja. Gitu. Nah, tapi bagaimana dengan yang dua tadi tuh? Yang dua tadi tuh dalam mendapatkan situasi seperti itu, bagaimana menurut Bro Richard dan Pendeta Andi? Silakan, mana duluan, Pak Andi atau Pak Richard? Pak Richard dulu, silakan Pak Richard. Kalau menurut saya sebetulnya apresiasi aja. Ada pendeta yang tidak paham kata apresiasi itu. Mereka selalu ada pendeta yang atau hamba Tuhan yang memanfaatkan kondisi yang ya kita kan susah, ya udah ada pelayanan aja gitu. Banyak sekali label-label yang juga bermain di musik-musik rohani. Di sini saya tidak nyebut brand, tapi juga tidak mengapresiasi pencipta lagu, pencipta lagu rohani. Mereka misalnya mendapatkan lagu dari seorang pencipta lagu dari sebuah kampung di sebuah desa kecil, dan lagu itu ternyata menjadi hit. Dia juga bisa jual kaset dalam jumlah ratusan juta, bahkan bisa bermiliar-miliar. Tapi royaltinya itu tidak jalan, tidak memberikan apresiasi karena begitu ditagih, ya ini kan berpelayanan. Nah, hal-hal gitu sering sekali kita temukan. Banyak juga orang yang bikin event besar gitu. Bukan pendeta kecil, banyak juga pendeta besar yang bikin acara di gelanggang olahraga yang besar, bikin event besar. Tapi yang bekerjanya tidak mau dibayar. Kenapa ya? Karena ya ini buat ini kamu pelayanan gitu. Dia lupa bahwa tim yang bekerja, yang menjadi vendor-vendor, yang menyiapkan sound, lighting segala macam, kan mereka juga bukan beragama yang sama. Mereka agamanya berbeda, dan mereka juga datang bekerja untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Dan itu dijadikan satu alasan sehingga kita harus berkorban untuk gereja itu, untuk berkorban untuk pendeta itu, agar bisa mendapatkan hasil yang baik. Nah, itu menurut saya tidak baik. Karena apa? Karena kurangnya perhatian, apresiasi kepada pekerja, apalagi pekerja seni, itu akan sangat berdampak lah. Dan saya dan juga kalau itu dari sisi dari angle si leadernya, pemimpin pelayanan di gereja. Tapi kalau dari sisi lain, si pencipta lagu itu, si pekerja IO itu juga kadang-kadang orangnya sungkan, nggak enakan gitu, yang kamu bantu ya bikin video yang bagus ya, ingat loh ini pelayanan ya, jangan charge ya. Kita jadi oh iya, begitu dengar kata ini pelayanan loh, ini buat Tuhan loh, ini buat Tuhan, kita jadi udah takut, kita tidak berani tegas. Kenapa? Karena kita takut melawan permintaan Tuhan. Tapi pertanyaan ini yang dia lupa adalah, apakah benar permintaan Tuhan atau permintaan sisi manusia itu yang memakai jubah pendeta? Kadang-kadang kita udah terkecoh dengan di situ. Akhirnya ya udah kita kerjain. Akhirnya bukannya kita harusnya dapat apresiasi, kita tidak dapat, malah kita dapat makian, kita malah mesti boncos, kita nombok lagi, kita harus bayar vendor yang menyiapkan, yang membantu kita. Nah, itu kan akhirnya menghasilkan apa? Kesaksian yang buruk buat si pendeta. Nah, kita juga yang sebagai si pencipta lagu, ya dia harus berani tegas. Pak, ini kan ada hukumnya di Indonesia, itu namanya hak cipta, perlindungan hak cipta.
kami berhak dengan apa yang ini. Tapi kan ini pelayanan, saya tahu bahwa ini buat pelayanan, saya tahu ini buat untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi ada kalau kita hidup di dalam negara yang ada hukum, ya kita harus taat juga dengan hukum. Do like the Romans do juga kan. Jadi ya kita harus mengikuti prosedur itu. Dan jangan sungkan minta. Kemarin saya diminta oleh satu gereja untuk membuatkan sebuah video untuk Natal nanti. Bisa nggak bikin video ini? Dikasih contoh dari YouTube. Ternyata canggih videonya. Berapa nih harganya? Saya bilang sekian ratus juta. Wah, mahal amat. Ya, ibu kasih referensinya YouTube ini. Kalau misalnya referensi yang kalau tanpa itu, saya bisa kasih tahu. Ya, puluhan juta. Kalau puluhan juta masih mahal. Bisa nggak lebih? Jadi dia maunya bagus banget. Tapi kalau bisa gratis gitu. Dan saya bilang nggak bisa. Loh, Pak Richard Kristen bukan? Saya bilang saya Kristen. Tapi kalau ibu membutuhkan skill saya untuk membuat sesuatu yang bagus, ibu juga harus menghargai saya sebagai pekerja. Karena betul. Saya tidak gereja ibu. Saya bukan jemaat ibu. I will do anything. Saya bilang begini nih, mungkin dia agak tersinggung. I will do anything for the Lord. But I will not do anything for your church. Because I don't go to your church. Saya bilang begitu. Benar dong. Saya kan punya gereja sendiri. Kalau kalau saya mau bantu, saya bantu gereja saya gitu. Tapi saya akan melakukan sesuatu buat Tuhan. Tapi karena yang minta adalah Anda untuk supaya gerejanya harus kelihatan keren dan saya diminta tolong, ya saya bilang ya harus ada fee karena saya harus bayar. Pegawai-pegawai saya yang juga bukan beragama yang sama. Ya akhirnya dia mengerti. Akhirnya dia mengerti dan okelah saya diskusi sama penatua-penatua untuk bisa mempertimbangkan itu. Nah, saya mau gereja itu terbiasa dengan belajar mengapresiasi siapapun yang bekerja untuk gereja. Betul. Kenapa? Karena gereja kita kalau benar kita di atas mimbar kita berkhotbah, ayah kita bapak kita kaya, tidak pernah kekurangan, Tuhan akan mencukupi, Tuhan akan siapkan uangnya. Betul. Ya kan? Gitu. Kira-kira begitu. Silakan Pandi, pandangannya. Bagaimana Pandi? Ya ini memang benar sih. Jadi profesional itu bukan berarti sekuler ya. Tapi profesional itu memang dibutuhkan oleh gereja. Karena untuk mengerti kehendak Tuhan pada dunia ini, itu butuh tenaga profesional. Saya contoh dalam Alkitab itu Salomo. Bagaimana dia harus mendirikan bait Allah. Dia punya konsepnya. Tapi dia butuh tenaga ahli. Yang ahli emas, yang ahli kayu, yang ahli yang lain juga batu-batu. Dan itu memang ahli. Contoh yang bagus tuh. Contoh yang bagus itu. Memang untuk mengerti kehendak Tuhan butuh Salomo dapat visinya. Tapi dia butuh tenaga ahli. Jadi memang harus dibayar secara profesional. Salomo juga kasih contoh itu dibayar profesional itu loh. Oleh Salomo gitu sih. Itu sih Pak. Jadi memang profesional itu sebenarnya bukan sesuatu yang dimanfaatkan oleh gereja, oleh pendeta gitu lah untuk dapat keuntungan hanya untuk gereja. Tapi kan sebenarnya tujuan utamanya kehendak Tuhan boleh digenapi dan itu melengkapi orang yang punya visi pelayanan apa yang Tuhan mau lakukan melalui gereja itu, melalui pendeta itu supaya lebih efektif gitulah. Betul. Injil kerajaan itu bisa diberitakan gitu sih. Itu sih ininya. Dan cara berpikir hamba-hamba Tuhan juga dia mesti cara berpikirnya juga profesional. Selain biblical juga dia juga berpikir profesional karena pengelolaan secara profesional akan membuat jadi kuat, jadi bagus. Gitu. Kata kuncinya tadi Pak Andi, ngomong tuh. Bagaimana menyampaikan komunikasi dengan efektif gitu. Efektif itu kan harus upaya kerja yang menghasilkan sebuah hasil yang baik. Dan kalau memang membutuhkan pakarnya, ya kita pakai pakarnya. Nah, attitude itu di dalam suatu manajemen itu penting.
bahwa kalau kita mau convey a message, kita mau mengirim sebuah pesan, mau pesannya diantar secara biasa-biasa, sederhana, atau mau yang efektif. Bukan jangan dibandingkan mau disampaikan pesannya dengan sederhana atau mau yang keren. Jangan begitu gitu. Jadi yang saya melihat bahwa banyak gereja yang maunya yang keren. Jadi akhirnya mereka lupa bahwa mereka itu berada di dalam dunia gereja gitu. Akhirnya akhirnya banyak sekarang gereja yang meng-create industri sendiri di dalamnya. Akhirnya banyak bisnis di dalamnya. Nah, yang saya lebih condong, saya lebih suka gereja itu memikirkan bagaimana khotbahnya, presentasinya itu efektif dan menghasilkan orang bertobat, orang menangis, orang berubah, orang mau datang lagi ke gereja itu setelah dia melihat kajian presentasi dan khotbahnya dengan kemasan yang bagus. Kalau itu mendapat respon daripada pendengar dan penontonnya, berarti efektif. Nah, efektif itu ada harganya. Bisa Rp1.000, bisa 1 miliar. Tergantung siapa pakar yang Anda pakai. Betul. Nah, di situ begitu Anda mengatakan, saya mau pakai Peter Hadi. Nah, profesionalismenya bisa diukur. Kenapa? Karena Peter minta harganya 100 juta. Ya, kalau dilihat track recordnya di Peter, ya dia memang pengalaman bagus, semua karyanya terjamin. Tapi dia kan anak pendeta, ya nggak berarti dia harus mengemis, ya kan? Dia harus juga bilang, Pak, boleh nggak waktu saya digantikan ini? Kenapa? Karena saya mau melakukan ibadah Tuhan, tapi waktu saya untuk bekerja, saya tinggalkan, saya fokus kepada pelayanan Anda. Bisa nggak kan istri saya dan anak saya bisa makan juga? Nah, itu kan perlu, karena waktu dia untuk sekuler, dia kan dibayar profesional. 1 minggu dia bekerja di sebuah kantor, dia dapat 100 juta. Kalau 1 minggu dia berada di dalam suatu pelayanan, dia harusnya dibayar 100 juta juga. Nah, ini yang saya bilang sama ibu dari gereja itu. Tapi kita nggak ada duitnya, Pak Richard. Saya mau keren. Dia nggak bilang efektif ya. Dia bilang, saya mau keren, tapi saya nggak ada duitnya. Saya bilang begini, berarti ibu request kelebihan dari iman ibu. Kenapa? Karena kalau ibu punya imannya, itu duitnya akan Tuhan siapkan. Betul. Kalau benar itu Tuhan mau, Tuhan akan siapkan duitnya. Tapi kalau hanya kedagingan kita pengen keren aja, ya mendingan jangan. Saya bilang, ibu, kalau ibu maunya yang bagus, tapi ibu nggak mau ada upaya untuk minta sama Tuhan, ya mendingan jangan pakai saya. Karena ibu akan sia-sia buang duit percuma. Mendingan uangnya itu ibu pakai yang buat yang lain. Nah, itu membuka matanya beliau. Dia buka mata beliau dan iya benar juga gitu. Jangan dipaksakan. Banyak gereja suka memaksakan diri, Pak. Banyak pelayanan yang suka memaksakan diri. Supaya apa? Supaya dia di bahasa industri gospel, bagaimana saya bisa kompetitif, bisa lebih keren dari pelayanan itu, bisa lebih keren dari gereja itu. Jadi mereka menaruh posisi mereka dalam suatu kompetisi. Nah, ini yang bahaya. Begitu. Jadi contoh dalam Alkitab, Peter. Menurut saya adalah ini dari Raja Daud. Waktu dia mau angkat tabut Allah itu dari rumah mau bawa ke Yerusalem, pertama dia nggak siapkan dengan baik, dan dia nggak pelajari dari firman Tuhan. Akibatnya ya terjadi 2 orang yang itu mati karena waktu hanya dipakai gerobak sapi itu. Nah, tapi yang waktu kedua dia siapkan baik. Dia betul-betul butuh pengorbanan, ada pengorbanan yang dibuat oleh Raja Daud. Setiap 6 langkah diangkat oleh para imam, itu ada 1 lembu yang dipotong.
Bisa dibayangkan berapa kilometer itu. Berarti setiap 6 langkah dipotong satu. Setiap 6 langkah dipotong satu. Kalau 1 kilometer udah berapa ratus itu, Pak. Iya. Wow. Nah, jadi betul-betul disiapkan untuk pelayanan, untuk pengorbanan pada Tuhan, juga disiapkan dananya juga gitu sih. Iya. Jangan sekedar minta pada orang-orang itu, ayo bayar, apa kasih. Nah, hal yang juga waktu Raja Daud, di mana waktu malaikat maut menghukum Israel yang 70.000 orang mati karena penyakit sampar, itu Raja Daud kan ditawarkan, nah, ini ada ini, silakan pakailah untuk apa mesbah. Ya. Tapi Raja Daud enggak, saya harus bayar penuh. Ya. Nah, itu betul. Oke. Ya, yang tanahnya mau dikasihkan. Iya, tanahnya mau ditawarkan sama orang itu, sama pemiliknya. Ya. Kalau boleh katakan, kan ini tuh pelayanan. Ya. Tapi Raja Daud enggak, saya harus bayar penuh. Nah, ini istimewa ini, saya lihat ini istimewa sekali. Punya sikap hati yang benar. Profesionalismenya bekerja di situ dong. Iya. Iya. Ya, itu profesionalismenya di situ. Betul. Ya. Nah, jadi ini sangat menarik sebenarnya. Jadi betul. Gereja juga harus hargai gitu sih. Betul. Nilai yang orang lain berikan gitu sih. Jangan sekedar minta gratis. Keselamatan memang gratis. Di dalam profesionalisme itu ada apresiasi, Pak. Iya. Iya kan? Nah, apresiasi itu juga itu yang digabungin. Jadi disiplin di dalam bekerja, apresiasi dalam hasil pekerjaan. Iya. Betul. Ada pelayanan dan gereja yang mereka sangat kuat lah dalam hal, kita nggak usah mempertanyakan pengetahuan teologianya. Yeah. Tapi pengetahuan manajemen, pengetahuan dalam berorganisasi itu lemah sekali, banyak sekali itu di Indonesia. Itu dikarenakan mungkin mereka tidak terbiasa diekspos dengan dunia profesionalisme. Yeah. Jadi kalau sudah bekerja di ladang Tuhan, itu artinya yang nempel di kepala adalah semua sukarela, semua gratisan. Semua harus bantu, sekarang gratisan. Kenapa? Karena saya sendiri sukarela. Saya hidup dan makan atas belas kasih orang, kasihan orang gitu. Itu mentalitas menurut saya ada baik, ada buruknya juga gitu. Kenapa? Karena kalau selalu berpikir begitu, kita selalu menganggap bahwa Tuhan kita itu miskin dan nggak mampu memberi saya kehidupan yang lebih baik. Yeah. Kalau saya tidak bisa lebih baik, berarti saya tidak bisa mempekerjakan karyawan yang lebih baik gitu. Jadi yang kerja di tempat gereja itu ya, atau pelayanan itu selalu orang-orang yang berkualitas ya biasa-biasa aja, bukan rendah ya, biasa-biasa aja. Sehingga ada stagnasi di perjalanan pelayanan yang tersebut, yang nggak kemana-mana, di situ-situ aja gitu. Kalau melihat gereja yang maju dan berhasil dan berkembang, itu karena memang filosofinya adalah grow, saya bertumbuh. Kalau bertumbuh itu harus ada pupuk, harus ada air, ada segala macam. Saya harus ada pemahaman teknik bagaimana menanam tanaman itu agar bisa bertumbuh. I have to learn, dan itu butuh biaya, ya butuh biaya. Dan biaya itu akan memang kita minta sama Tuhan akan siapkan dengan iman kita. Tapi juga begitu ada uangnya kita harus bisa mengelola uang itu. Betul. Ya. Kita harus mengelola uang itu supaya uang itu bisa, ya kalau orang dagang, orang bisnis itu uang itu diputerin, bisa beranak terus gitu. Yeah. Supaya bisa sustain bisnis, bisa berkelanjutan. Tapi kalau ada orang yang nggak bisa mengelola, dia begitu dapat berkat, ya Tuhan saya mau bertumbuh, saya mau gereja saya besar. Dengan penuh iman Tuhan jawab, dan puji Tuhan, datang nih satu orang kaya ngasih saya bermiliar-miliar. Karena dia tidak mau memakai orang profesional, dia mengelola sendiri uang itu, akhirnya uang itu habis dalam hitungan bulan. Yeah. Dan tutuplah gerejanya. Kenapa? Karena jemaatnya kecewa. Kenapa kamu nggak bijak di dalam mengelola uang itu? Padahal kalau dengan uang sebanyak itu kan dia bisa meng-hire orang profesional, dia mengelola,
dan akhirnya dia bisa sustain, bisa panjang. Dan bila dia bertumbuh, orang bisa melihat dengan uang segini aja dia bisa kelola dengan baik dan menghasilkan begini, apalagi kalau dia dapat uang besar. Iya. Ya kan? Dan akhirnya orang akan bersimpati, orang memberikan support, mendukung, dan gereja itu akan bertumbuh. Jadi mau tidak mau, memang saya selalu bicara sama para pendeta dan hamba-hamba Tuhan di pelayanan, you have to be a professional worker of God, gitu. Iya. Jadi tidak ada istilah pelayan Tuhan yang tidak profesional. Pelayan Tuhan harus profesional. Karena leadership-nya dia itulah yang nanti akan menghasilkan buah-buah yang berdampak kepada pelayanannya. Betul. Kira-kira begitu, Pak. Ya. Bagaimana Pak Andi? Ya, saya setuju sekali dengan yang Pak Richard bilang itu sih Pak. Jadi memang pelayanan itu harus dibantu, ditopang oleh tenaga-tenaga profesional yang dibayar secara profesional gitu sih. Nggak bisa dibilang hanya pengabdian, pengorbanan. Karena memang Yesus yang berkorban, tapi gereja harus memanage manusianya dengan baik gitu sih. Iya. Dengan hal-hal yang, karena orang yang diurapi Tuhan adalah orang yang mencintai keadilan. Jadi dia jangan berpikir pengorbanan, tapi orang itu nggak dibayar secara adil gitu sih. Nah itu sih saya setuju gitu sih Pak. Tapi adil ya, memang juga harus dilihat dari kemampuan gereja itu sendiri gitu. Nah, betul. Bagaimana Pak Richard? Ada yang mau tambahkan? Ya, saya berharap sih podcast Pak Adi dan podcastnya Pak Peter ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, karena narasumber tidak harus dari saya saja. Banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang profesional, hamba-hamba Tuhan yang dari dunia sekuler mau membantu pelayanan-pelayanan gereja-gereja untuk belajar menjadi profesional. Dan saya sangat mendukung bahwa konten seperti ini diperbanyak, karena dapat mengedukasi banyak pihak, dapat mengedukasi, seperti saya tadi cerita, pencipta kontennya, songwriternya, pembuat lagu, pembuat video, pekerjanya, tapi juga bisa mengedukasi si leadernya, which is the pendeta, penginjil, itu juga harus diedukasi. Kenapa? Karena mereka harus tahu how to be professional in the ministry, agar tidak mencoreng nama Tuhan. Betul. Tidak mendiskreditkan Tuhan Yesus. Karena apapun yang kita lakukan bila tidak profesional, yang dijelekin bukan kita saja, tapi ya Tuhan kita yang kita bawa-bawa. Iya, betul. Saya sering mendapat keluhan bilang, oh itu pendeta nggak profesional banget tuh. Gereja mana? Oh, gereja itu. Oh, jangan gereja itu deh. Nah, jadi akhirnya berdampaknya tuh domino efeknya kemana-mana gitu. Hanya karena hal kecil sekali, kurang perhatian, tidak mengapresiasi, seperti kasus yang tadi Pak Peter ceritakan, bahwa ada orang yang tidak menghargai, menganggap remeh gitu, melecehkan gitu, dan itu menjadi trauma, dan itu akan menjadi kisah dari mulut ke mulut, sehingga orang itu dan gereja itu akan punya image yang buruk lah. Bahwa bagaimana mereka bisa mengapresiasi jemaatnya kalau sama orang aja dia nggak bisa apresiasi gitu dengan baik. Jadi mudah-mudahan di masa mendatang ada podcast konten yang lebih detail, lebih intens membahas tentang profesionalism di dalam ministry, karena saya merasa bahwa Indonesia harus diberkati dengan profesionalism menuju gereja masa depan. Oh, setuju. Nah, itu dia. Jadi itu penting sekali. Kenapa? Karena we are living in the future, dan future ini berjalan sangat cepat sekali. Nah, kalau kita tidak beradaptasi dan kita tidak tahu how to be professional to run, to operate the management, ya pelayanan akan gulung tikar seperti usaha. Gereja akan tutup,
jemaat akan pergi, nah itu susah tuh. Iya. Jadi itu menurut saya sangat harus, saya yakinlah Pak Andi, Pak Peter bisa mengundang pakar-pakar lain untuk membahas tentang professionalism for church in the future gitu. Yes. Ya, Oke. Baik, kata penutup dari saya, yuk para hamba-hamba Tuhan, para gereja Tuhan, kita lebih profesional lagi dalam melayani Tuhan. Ya. Karena kalau kita lebih profesional lagi, kita bisa lebih sustain di dalam pelayanan kita. Bukan hanya eksis saja. Eksis kalau tidak sustain percuma juga. Jadi kita perlu sustain. Kalau kita sustain dan tetap ada, maka kita tetap bisa menjangkau banyak jiwa. Gereja tidak perlu harus besar atau kecil untuk profesional. Mau besar kek, mau kecil kek, mau di pedalaman kek, semua harus profesional, disiplin, dan punya apresiasi di dalam pelayanan. Sehingga pelayanan kita dinilai, dan Tuhan melihat apa yang sudah kita lakukan, dan kita akan menjadi pemenang, bahkan menjadi banyak jiwa untuk menerima Tuhan sebagai juru selamat. Demikian dari saya. Terima kasih Pak Richard Butario untuk insight-nya. Keren banget. Pak waktunya. Memberkati. Terima kasih banget. Thank you. Oke, sampai ketemu lagi di vlog Freedom Production yang selanjutnya. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Thank you. God bless you. Bye. Bye.